Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat wargi RSUD Majalaya. Kita ketemu lagi pada kesempatan ini dalam program Bisa Bincang Sehat Asik RSUD Majalaya volume ke-32. Nah, untuk hari ini sendiri saya sudah ditemani oleh salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator yaitu Panji Ramdhani, dan dimana di tengah-tengah kita itu sudah ditemani oleh seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, yang dimana beliau ini merupakan salah satu dokter pertama, yaitu dokter internship yang kembali lagi ke RSUD Majalaya, dimana beliau itu merupakan dokter internship di beberapa tahun silam, yang dimana dilanjutkan menjadi dokter umum di Puskesmas Kartasari, yang dimana beliau itu merupakan salah satu dokter umum PNS di Puskesmas Kartasari, lalu melanjutkan jenjang pendidikannya di spesialis jantung dan pembuluh darah. Setelah beliau menjadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, kembali lagi ke RSUD Majalaya untuk mengabdikan dirinya dan mendedikasikan dirinya untuk Rumah Sakit Majalaya. Inilah Dr. Agung Aryawibowo. Ya, Assalamualaikum. Salam sehat dokter. Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dokter ya. Sehat semuanya, mudah-mudahan dokter sehat, wargi RSUD Majalaya juga sehat gitu ya. Nah, sebelumnya dok, ini kan kita mungkin lebih ke ngobrol aja dok, bincang-bincang aja, santai aja dok ya. Ini kita kan sudah akan membahas mengenai pembahasan mengenai penyakit jantung dan hipertensi dok. Betul. Nah, mungkin ada sebagian wargi RSUD Majalaya yang belum tahu mengenai beberapa penyakit yang akan kita bahas ini, mengenai apakah itu dari mulai definisi atau apa itu hipertensi, kemudian penyebabnya, dan juga sampai pengobatannya. Nah, mungkin di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke question box di Instagram kita RSUD Majalaya yang akan ditanyakan langsung ke narasumber atau langsung ke expertnya gitu. Nah, ini mungkin untuk pertama, ini tuh ada pertanyaan yang masuk ke kita dok dari Instagramnya @brownmister90 atau Panduwinata. Itu menanyakan mengenai apa itu penyakit jantung hipertensi dan apa faktor resiko yang menyebabkan seseorang terkena penyakit jantung hipertensi dok. Oke, Gitu. saya langsung jawab aja nih. Langsung aja dok. Jadi sesuai namanya ya, penyakit jantung hipertensi adalah suatu penyakit jantung yang diakibatkan oleh hipertensi. Nah, hipertensinya apa nih? Hipertensi itu adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah di jantung, yaitu pembuluh darah arteri, memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biasanya. Kita bilangnya hipertensi. Nah, tekanan darah yang tinggi ini nantinya akan mengakibatkan terjadinya kerusakan di jantung. Gitu. Itulah yang disebut dengan penyakit jantung hipertensi. Gitu. Untuk tadi yang kedua apa? Faktor resiko yang menyebabkan seseorang terkena penyakit. Jadi untuk faktor resiko itu sebenarnya ada multifaktorial. Jadi nggak kalau golongan A pasti kena, golongan B pasti kena, enggak. Jadi ada banyak sekali. Yang paling umum adalah usia. Ya, jadi semakin tinggi usianya, semakin tinggi kemungkinan terkena penyakit jantung hipertensi. Yang kedua itu adalah dari lifestyle. Dari lifestyle, kalau orangnya suka ngerokok, dia minum alkohol, lalu banyak makan asupan garam, itu lebih tinggi juga terkena. Lalu yang ketiga, kalau orangnya jarang beraktivitas, jadi udah jarang bergerak, pola makannya nggak bagus. Nah, yang terakhir, biasanya kalau udah itu ada semua, ada kolesterol dan obesitas gitu. Jadi ada usia, ada dari lifestyle, sama dari ada dari asupan makanan. Yang terakhir, yang paling sering jadi ini adalah dari keturunan juga bisa. Tapi tidak 100% pasti akan terkena. Jadi multifaktorial. Ketika sudah ada satu faktor digabungkan dengan yang lain, kemungkinan terkenanya menjadi lebih tinggi. Gitu. Nah, kayak di pasien saya di Poli itu mayoritas usianya di atas 40-50 tahun, pasti ngerokok, iya, nggak suka olahraga, laki-laki. Kayak gitu. Oke, kita. Jadi untuk gender mungkin tidak ada pembeda dok ya? Gender sebenarnya sih secara ini tidak selalu signifikan, bisa kena dua-duanya, perempuan dan wanita, tapi secara insidensinya lebih banyak di laki-laki. Oh iya. Apalagi dengan kebiasaan banyak yang ngerokok dok ya? Ngerokok, iya. Itu oke dok. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan juga dok. Banyak dok pertanyaan-pertanyaannya yang ya, tanya aja lah. Ya. Mungkin ngelihat dari highlightnya yang memberikan narasumbernya itu adalah Dr. Agung Aryawibowo ya. Merupakan dokter yang hits di RSUD Majalaya dok. Aduh. Ya. Kemudian ini yang selanjutnya dok. Ini ada yang bertanya dari @arasman27
atau dari Ahmadi Rahman. Ini menanyakan apa saja gejala yang muncul pada seseorang yang mengalami penyakit jantung hipertensi, Dok? Oh, gejalanya. Oke. Jadi kalau gejala ya, bisa dibilang penyakit jantung hipertensi itu sangat bervariasi gejalanya. Dari yang tidak ada gejala sampai yang gejalanya banyak sekali. Seringkali pasien yang datang ke rumah sakit atau mencari pengobatan itu kalau sudah ada gejala. Tapi banyak juga pasien yang tidak terdeteksi atau diketahui secara tidak sengaja. Jadi dia datang misalnya keluhannya hanya darah tinggi saja. Setelah diperiksa segala macam ternyata punya penyakit jantung hipertensi. Jadi kalau ditanya gejala pertama, bisa tidak ada gejala sama sekali. Tapi harus dipertimbangkan kalau punya darah tinggi, kolesterolnya tinggi, usianya tua. Itu wajib tuh kalau bisa diperiksain, takutnya punya penyakit jantung hipertensi. Kalau gejala yang membuat pasien sering datang, biasanya bisa sakit kepala, badannya nggak enak lah, atau mudah lelah, mudah capek. Bisa juga kalau sudah sampai terjadi dekom, bisa ada kakinya bengkak, bisa ada nyeri dada juga, kayak gitu. Jadi sangat bervariasi. Cuma yang paling umum ditemukan di poli dan datang keluhannya yang tadi. Nggak ada gejala sama sekali, ketahuannya nggak disengaja, bisa dari nyeri dada, bisa ada mudah lelah, mudah capek. Oh, ada juga yang kakinya bengkak juga. Jadi cukup bervariasi. Bervariasi. Jadi pokoknya kalau ada keluarga atau misalnya termasuk atau yang nonton nih ya punya darah tinggi, usianya sudah lumayan di atas 40 lah ya, terus punya kolesterol, jarang olahraga atau merokok, saran saya sih diperiksain aja. Lebih baik mencegah dibandingkan mengobati udah ada gejala gitu. Betul sekali. Ya, itu untuk pemaparan dari Dokter Agung selaku expertnya langsung gitu ya. Dan yang tadi yang agak menakutkan itu adalah ketika tidak ada keluhan, Dok ya. Iya. Itu yang bahaya, itu. Karena ada keluhan dan tidak ada keluhan, resikonya sama. Kalau sering pasien tuh datang, misalnya sakit perut ya, di tensi 180, kita kasih obat, Bu, Pak minum obat ya, Dok, saya nggak ada gejala, padahal resikonya sama. Komplikasi darah tinggi itu bisa ke stroke, bisa ke serangan jantung, dan banyak sekali lah. Resikonya tetap sama, baik ada gejala ataupun tidak ada gejala. Oh kan, bagi wargi RSUD Majalaya banyak sekali gejala-gejala maupun yang terlihat ataupun enggak, Dok ya, Iya. yang bisa menyebabkan penyakitnya tuh semakin parah, yang menyebabkan sampai stroke gitu. Mungkin nanti ada pertanyaan juga, Dok, yang nanti agak nyambung, Dok ya. Boleh. Dari gejala sampai ke komplikasi. Nah, ini ada juga yang menanyakan dari Niko YND atau dari Niko Yuan. Ini nyambung, Dok, dari gejala tersebut yang tadi. Ya. Pertanyaannya, apa saja komplikasi yang dapat terjadi akibat penyakit jantung hipertensi, Dok? Oke. Paling sering ya, Paling sering, Dok. gagal jantung. Jadi kalau yang tidak diobati dari penyakit jantung hipertensi bisa jadi gagal jantung. Yang kedua bisa jadi juga ada stroke, bisa juga jadi sumbatan jantung juga bisa. Jadi kayak satu kesatuan gitu lah. Gitu, karena tekanan yang darah yang tinggi itu menjadi faktor resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit yang tadi. Kalau di kepala jadi stroke, kalau jantung bisa jadi sumbatan jantung, bisa juga nanti ujungnya jadi gagal jantung. Jadi banyak sekali. Cuma yang paling sering dan paling bahaya yang tadi. Oke, Dok. Jadi cukup sangat berbahaya gitu Iya. bagi warga RSUD Majalaya, Dok ya. Iya. Itu sampai komplikasi yang terberatnya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya yang tadi Ya, dokter saya pasien sebutkan datang tadi. ke sini kalau nggak stroke, kalau nggak udah ada keseluruhan nyeri dada, udah nggak enak. Kalau nggak yang tadi, jadi penyumbatan jantung atau penyempitan pembuluh darah. Jadi kayak udah di terminal, udah di ujung-ujung penyakitnya, baru ada keluhan baru datang. Padahal sebenarnya pasien biasanya tahu saya punya darah tinggi, punya apa, tapi karena nggak ada gejala, jadi kayak udah aja lah, tenang aja. Nah, gitu. itu dia. Nah itu yang harus mungkin lebih ditekankan lagi. Jadi kalau misalnya nanti mau ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun, kontrol mau dimanapun, di puskesmas, di dokter umum, dimanapun, darahnya tinggi, lebih baik segera dikontrol. Jangan sampai menunggu tinggi dulu atau ada gejala baru nanti diobati. Nah, itu dia. Cukup luar biasa ya bagi warga RSUD Majalaya penjelasan dari Dokter Agung ini. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan terakhir, Dok, gitu ya. Dari Jeb Papar atau Jeb Persetia ini menanyakan bagaimana cara mendiagnosis penyakit jantung hipertensi, Dok? Oke, ya. Jadi kalau ngediagnosisnya tuh gampang-gampang sulit ya. Untuk penyakit jantung hipertensi itu kita butuh namanya pemeriksaan penunjang.
Karena ada penyakit jantung hipertensi yang tidak ada gejala sama sekali. Gitu. Kita konfirmasinya dengan menggunakan pemeriksaan penunjang. Tapi kalau dari gejala, pertama yang tadi saya bilang ya, bisa ada sakit kepala, bisa ada mudah lelah, sesak nafas, kakinya bengkak, nyeri dada. Kalau dari gejala, nanti kita konfirmasi atau kita cek dari EKG-nya. Lalu yang kedua bisa dari lab. Kalau dari lab mungkin kita lihatnya kolesterolnya, cari faktor resikonya. Yang terakhir dari echo atau USG jantung. Gitu. Jadi kita gabungkan dari semuanya ini untuk melihat pasien tersebut memiliki penyakit jantung hipertensi atau tidak. Jadi nggak bisa tuh sakit kepala, oh jantung hipertensi, nyeri dada jantung hipertensi, enggak. Karena penyakit jantung itu sangat luas sekali. Jadi kita harus pemeriksaan satu sama lain, baru nanti ada benang merahnya kita tentukan diagnosisnya ini penyakit jantung hipertensi atau bukan. Oke, siap. Ya, mungkin dari beberapa pemaparan dari dokter juga ya, kita jadi akan lebih tahu juga. Jadi jangan sampai kita tuh karena ada beberapa keluhan yang menyerupai dengan penyakit hipertensi jantung dan paru-paru, jangan sampai kita mendiagnosis sendiri gitu. Jadi alangkah lebih baik kita konsultasikan kepada ahlinya gitu, Dok. Iya. Nah, gitu. Saya boleh ngasih titipan nggak? Boleh, Ini boleh. mumpung lagi ngomong ini. Jadi banyak sekali pasien yang nanya, "Dok, saya minum obat terus, apakah nggak kena ginjal?" Nah, cuma ada yang salah kaprah biasanya, "Dok, kata tetangga saya kalau minum obat terus nanti kena ginjal." Justru ketika bapak atau ibu terkena atau didiagnosis suatu penyakit, beli obat sendiri, mengatur dosisnya sendiri, dinaikkan, diturunkan, di stop, itu yang berbahaya buat ginjal. Kalau di rumah sakit nanti dokter akan mengatur, dinaikin kah, diturunkan kah, ditambah obatnya, dan nanti ada yang namanya cek lab. Fungsi ginjal dicek bisa sekitar 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu. Kalau misalnya yang mengobati sendiri, itulah yang menurut saya yang harusnya dihindari gitu. Kadang pasien berobat 1 kali, udah itu minum terus obatnya, tahu-tahu datang udah ada gangguan fungsi ginjal. Nah, itu yang rada bahaya. Itu jadi salah satu perhatian ya bagi RSUD Majalaya. Jadi tidak asal karena pernah berobat sekali ke dokter atau ke mana gitu, jadi terus beli obatnya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi alangkah lebih baiknya kita tetap konsultasikan kepada ahlinya, Dok. Betul. Gitu ya. Itu poin. Nah, paling, Dok, untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ini cukup mencakup keseluruhan dari beberapa pertanyaan yang sesuai dengan tema kita, Dok ya. Gitu. Paling saya mau menyampaikan sesuatu. Ini acara ini kan diselenggarakan untuk memperingati hari hipertensi dan juga hari jantung. Ada 2 di hari ini ya. Pertama di hari hipertensinya itu di tanggal 17 Mei kemarin. Oke. Gitu. Dan hari jantung sedunia khususnya, Dok, mungkin tanggal 29 September. Jadi mungkin acara ini diselenggarakan untuk memperingati hari jantung sedunia gitu. Sebelumnya saya mau mengucapkan hari jantung kepada dokter gitu ya. Dan kepada para dokter jantung di seluruh dunia. Dan sebelumnya saya mau minta banyak berterima kasih kepada dokter telah menyempatkan waktunya Sama-sama. dalam mengikuti program Bisa Bincang Sehat dan juga Asik RSUD Majalaya volume ke-32. Yang mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Dr. Agung ini bisa menjadi sedikit pengetahuan kepada wargi RSUD Majalaya. Dan ingat pesan dari Dr. Agung tadi, jika terkena suatu penyakit jantung khususnya, jangan lupa dikonsultasikan kepada ahlinya gitu. Dan apalagi jangan sampai mengobati diri sendiri karena akan berefek fatal juga. Nah, gitu. Mungkin dokter, kalau misalnya ada wargi RSUD Majalaya mau bertanya kepada dokter, apakah boleh, Dok? Boleh, silakan. Mungkin nanti kita akan lampirkan untuk linknya apakah dari Instagram atau TikToknya. Boleh. Kepada Nanti Dr. Agung. kirim pesan aja di sana. Oke, siap. Ini Dr. Agung itu merupakan salah satu dokter yang hits di RSUD Majalaya. Ya. Dan jangan lupa di follow untuk Dr. Agungnya sendiri. Ya, Boleh, mungkin boleh. dari saya dan juga Dr. Agung cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.